kelas 1 semester 2, yaitu mengenai lingkungan rumah. Nah, di sini kita akan belajar atau membahas materi dari kelas 1 ini, di mana materi tersebut itu mengenai lingkungan rumah. Tentu kita berpikir bahwa lingkungan rumah itu ada rumah yang sehat dan juga rumah yang tidak sehat. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu rumah yang sehat dan juga rumah yang tidak sehat. Langsung saja, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai rumah kotor. Nah, di sini tentu kita tahu bahwa jika kita mendengar nama atau menyebut kata kotor itu berarti tidak baik. Nah, di sini rumah kotor itu adalah rumah yang lingkungannya itu tidak sehat ataupun kotor, berantakan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu ciri-ciri dari rumah kotor. Nah, di sini rumah kotor itu adalah rumah yang memiliki ciri-ciri seperti ini. Udara kotor atau berbau. Nah, udaranya itu seperti polusi yang tidak baik untuk bagi kesehatan. Udara yang berbau, misalnya berbau busuk, berbau menyengat, atau rumah kita dekat dengan pabrik sehingga asap dari pabrik itu dekat dengan rumah kita sehingga kita menghirup udara yang tidak sehat atau udara yang kotor atau udara yang berbau. Lalu tidak ada saluran air, di mana kita di setiap rumah itu kita membutuhkan saluran air yang bersih. Nah, jika saluran air yang bersih dan juga baik, namun jika kita tidak memiliki saluran air, maka itu dapat mengakibatkan terdapat genangan air di rumah kita. Sehingga itu menyebabkan jika ada genangan air, maka itu dapat menyebabkan nyamuk-nyamuk itu dapat bersarang di sana, sehingga bisa jadi itu nyamuk demam berdarah, nyamuk yang tidak baik gitu, yang dapat membawa penyakit bagi kita. Lalu ada tidak tersedianya tempat sampah. Nah, mungkin jika tidak tersedianya tempat sampah, maka mungkin kita akan membuang sampah sembarangan karena kita tidak ada tempat sampah. Nah, itu juga dapat mengganggu kesehatan lingkungan atau lingkungan menjadi tidak baik karena ini merupakan lingkungan dari yang tidak sehat atau rumah kotor. Lalu tidak terdapat tumbuhan atau tanaman. Nah, jika tidak terdapat tumbuhan dan juga tanaman, itu dapat mengakibatkan lingkungan tersebut menjadi gersang, jadi tidak sehat. Kita pun tidak senang untuk melihatnya karena tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada bunga, tidak ada apapun. Jadi itu dapat mengakibatkan lingkungan itu menjadi gersang. Itu juga tidak enak untuk dipandang. Lalu selanjutnya banyak hewan-hewan. Nah, hewan-hewan ini seperti misalnya adanya kecoa, adanya tikus, semut dan lain sebagainya. Atau mungkin bahkan jika ada hewan liar itu seperti misalnya ada ular yang masuk ketika lingkungan tersebut tidak bagus atau tidak sehat, tidak baik, maka mungkin hewan-hewan tersebut dapat masuk ke rumah kita atau masuk ke dalam lingkungan rumah kita tersebut. Nah, dari ciri-ciri ini itu dapat mengakibatkan lingkungan yang tidak sehat. Jika lingkungan itu tidak sehat, maka kita dapat dengan mudahnya terserang penyakit, baik itu penyakit demam berdarah atau penyakit yang lainnya, sehingga kita menjadi tidak sehat, kita mudah jatuh sakit. Intinya imun kita tuh menjadi lemah karena pengaruh dari lingkungan-lingkungan yang tidak baik tersebut. Baiklah, lanjut ke bagian selanjutnya yaitu rumah bersih. Nah, kita mendengar judulnya itu rumah bersih. Tentu dengan kata bersih itu adalah sehat, rapi, tersusun dengan baik dan lain sebagainya. Tentu kita akan merasa senang bahwa rumah kita itu bersih. Kita yang berada di dalam rumah pun kita juga merasa nyaman dengan keadaan tersebut, dengan keadaan yang sudah rapi, apa-apa sudah tersedia, dengan tersusun rapi. Ketika kita melihatnya pun kita merasa enak untuk dipandang seperti itu. Lalu ciri-ciri dari rumah bersih itu seperti udara bersih dan sehat, itu tidak adanya udara yang tercemar, itu udaranya masih sejuk dan masih baik dalam pernapasan kita untuk menghirup udara tersebut. Lalu terdapat saluran
saluran air. Nah, saluran air ini jika di rumah bersih atau rumah yang dalam lingkungan yang sehat itu terdapat saluran air yang memadai. Itu mungkin air yang bersih, yang jernih dan lain sebagainya. Lalu tersedianya tempat sampah. Nah, di sini mungkin ada beberapa dari lingkungan rumah sehat atau rumah yang bersih itu terdapat tempat pembuangan sampah yang mungkin dari sampah rumah tangga itu dikumpulkan ke dalam suatu tempat. Nah, di suatu tempat tersebut itu mereka mengolah sampah tersebut supaya tidak mengganggu kenyamanan dari masyarakat sekitar. Lalu terdapat tumbuhan dan tanaman. Nah, jika di dalam misalnya di rumah kota ini tidak terdapat tumbuhan dan juga tanaman itu mengakibatkan lingkungan tersebut gersam, namun di tempat yang rumah yang bersih, jika terdapat atau memiliki tumbuhan dan juga tanaman, maka itu akan bisa kita melihatnya juga asri, itu lebih baik. Kita juga menghirup udara yang segar karena disaring oleh mereka juga. Begitu kita juga bisa memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang misalnya bisa itu tanaman obat, tanaman hias, tumbuhan baik itu misalnya sayur dan lain sebagainya yang dapat kita pelihara atau dapat kita rawat dengan baik di pekarangan atau halaman rumah kita. Lalu ada rumah bebas kecoa dan semut dan juga bebas dari tikus tentunya. Karena kita selalu menjaga kebersihan, misalnya kita selalu mengepel di lantai, kita selalu menyapu, intinya selalu kita jaga kebersihannya, maka kita mungkin kita dapat terbebas dari hewan-hewan seperti ini. Meskipun mereka kecil, mereka juga dapat mengakibatkan atau membawa suatu penyakit kepada anggota-anggota keluarga kita. Lalu adanya pekarangan. Nah, pekarangan ini juga dapat kita manfaatkan, baik itu untuk kita menanam suatu tumbuhan atau tanaman. Kita dapat membuat suatu tempat atau spot yang dapat kita gunakan untuk berkumpul, misalnya jika kita mau di outdoor atau di luar rumah seperti itu dan lain sebagainya. Dan ada rumah hijau dan asri. Nah, ini tentu kita sangat ingin memiliki supaya kita bisa berada dalam suatu lingkungan rumah yang sehat, yang bersih. Itu juga dapat mempengaruhi kesehatan kita. Jika kita berada di lingkungan yang tidak sehat, maka itu juga dapat membawa penyakit kepada kita. Namun jika kita berada di lingkungan yang baik dan sehat, itu juga dapat membawa kenyamanan bagi kita, kesehatan juga seperti itu dan lain sebagainya. Kita merasa nyaman dan kita merasa senang berada di dalam lingkungan tersebut. Nah, dari ciri-ciri di sini ini dapat membuat rumah kita tuh menjadi rumah sehat seperti ini. Rumah sehat. Nah, jika kita berada di rumah sehat, kita tentu akan merasa senang. Orang-orang yang datang ke rumah kita juga merasa senang dan nyaman berada di lingkungan tersebut. Karena kita dalam penyambutan mereka juga baik, mereka juga nyaman berada di tempat kita. Mereka nyaman karena udara yang mereka hirup juga baik, rumah kita wangi, harum, apa-apa tersusun dengan rapi. Mereka juga nyaman berada di dekat kita karena kita menjaga dan merawat atau memelihara lingkungan tersebut sehingga menjadi rumah yang sehat, rumah yang baik dan rumah yang tidak kotor dan lain sebagainya. Ini juga dapat memotivasikan kita supaya kita dapat menjaga lingkungan kita supaya menjadi lingkungan yang sehat, menjadi lingkungan yang baik. Maka dengan itu kita dapat terbebas dari penyakit seperti demam berdarah, malaria dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin sekian dari penyampaian materi dari saya mengenai lingkungan rumah. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi dari saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri.